15 tahun. Selama itu Thailand nggak pernah kirim Perdana Menterinya langsung ke Jakarta. Dan begitu akhirnya datang, yang dibawa bukan sekadar salam hangat, tapi 36 unit kendaraan tempur amfibi, plus tawaran dagang pangan yang nilainya ratusan ribu ton. Sambutan karpet merah di Istana Merdeka, itu ternyata bukan soal keakraban. Ada negosiasi besar yang sedang berjalan di baliknya. Tapi sebelum kita bongkar isi negosiasi itu, saya mau tunjukkan dulu satu hal yang hampir semua orang lewatkan waktu melihat kunjungan ini. Ada sebuah tawaran yang kemasannya kelihatan seperti hadiah, tapi isinya adalah salah satu manuver dagang paling cerdik yang pernah kita lihat dari negara ASEAN ke Indonesia. Dan kecerdikannya baru benar-benar kelihatan kalau kita bongkar satu persatu lapisannya. Coba bandingkan dulu dengan kunjungan PM Singapura beberapa waktu lalu. Suasananya dingin, terukur, efisien, khas gaya diplomasi Singapura yang selalu memperlakukan hubungan antar negara seperti negosiasi di lantai bursa. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi begitu giliran Thailand yang datang, nuansanya berubah total. Ada kehangatan yang terasa lebih personal. Bahkan disebut-sebut delegasi militer Thailand sendiri yang meminta ikut serta. Karena banyak jenderal muda, mereka mengagumi Presiden Prabowo secara pribadi. Nah, di titik inilah kita perlu jaga jarak dari euforia. Semakin hangat sebuah penyambutan digelar, biasanya semakin besar hal yang sedang dinegosiasikan di baliknya. Hampir tidak pernah ada kunjungan kenegaraan sebesar ini terjadi tanpa agenda konkret yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum pesawat PM Thailand mendarat di Soekarno-Hatta. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka awal Agustus ini, PM Thailand membawa tawaran pertahanan yang sangat spesifik. 36 unit Amphibious Wheeled Armored Vehicle 8x8, buatan Chaiseri Metal and Rubber Co., produsen pertahanan domestik Thailand yang selama ini juga memasok Korps Marinir Kerajaan Thailand sendiri. Spesifikasi teknisnya kompetitif. Mesin diesel 711 tenaga kuda, kecepatan darat hingga 110 km per jam, jarak jelajah 800 km tanpa isi ulang. Untuk kendaraan yang harus bisa bergerak di dua medan sekaligus, darat dan laut, angka-angka itu nggak bisa dianggap remeh. Kedengarannya menggiurkan. Tapi pertanyaan besarnya langsung muncul. Kenapa tawaran kendaraan tempur baja ini muncul di meja yang sama dengan urusan beras dan susu? Karena dalam forum bilateral yang sama, PM Thailand juga membuka topik pangan. Beliau secara langsung meminta Indonesia menambah impor beras, daging, produk susu, sampai mesin pertanian dari Thailand. Kompensasinya, Thailand akan menaikkan drastis pembelian pupuk urea dari Indonesia dari sekitar 60.000 ton per tahun menjadi ratusan ribu ton per tahun ke depan. Sebentar, kendaraan tempur amfibi baja dan beras, mesin diesel 711 tenaga kuda, dan produk susu dicampur dalam satu meja perundingan yang sama. Justru disitulah kecerdikannya. Thailand tahu betul Indonesia adalah pasar konsumen raksasa yang kebutuhan pangannya terus tumbuh. Sementara Indonesia punya industri pupuk yang kuat lewat BUMN nasional dan butuh mitra ekspor yang serius. Alih-alih dua kesepakatan terpisah yang bisa molor bertahun-tahun, semuanya diikat jadi satu paket besar yang saling mengunci kepentingan kedua pihak dalam satu momentum. Ini bukan kebetulan, ini desain yang sudah disiapkan sebelum delegasi Thailand naik pesawat. Dan ini bukan sekadar obrolan wacana. Sehari setelah pertemuan puncak di Istana Merdeka, Menteri Pertahanan kedua negara langsung duduk lagi di meja terpisah dan status kerjasama militer Indonesia-Thailand resmi dinaikkan menjadi kemitraan strategis. Perlu saya garis bawahi, ini bukan label diplomatik yang kosong. Status kemitraan strategis dalam hubungan pertahanan antar negara biasanya membuka pintu ke hal-hal yang sangat konkret. Kolaborasi transfer teknologi militer, program latihan bersama yang lebih intensif, sampai interoperabilitas dua angkatan bersenjata dalam skenario operasi tertentu. Dalam konteks kawasan, ini khususnya relevan untuk keamanan jalur maritim seperti Selat Malaka yang secara geografis memang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Bagian yang paling gampang dilupakan orang di tengah semua ini justru adalah soal skala ekonominya. Total perdagangan bilateral Indonesia-Thailand saat ini ada di kisaran 20 miliar dolar AS per tahun. Kedua pemimpin sudah bersepakat membuat roadmap kemitraan strategis komprehensif sampai tahun 2030 dengan target mendorong angka itu naik jauh lebih tinggi. Jadi kendaraan amfibi dan tawaran pupuk beras tadi sebenarnya hanya dua potongan kecil dari puzzle yang gambar besarnya jauh lebih ambisius. Dua negara yang berusaha saling mengunci kepentingan ekonomi jangka panjang sebelum peta kekuatan ASEAN berubah lagi. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling krusial dari sisi pertahanan. Dan ini yang paling jarang disoroti media. Korps Marinir TNI Angkatan Laut bukan satuan yang asal menerima alat tempur baru. Doktrin operasi amfibi mereka dibangun di atas keandalan menghadapi laut lepas kepulauan Indonesia, integrasi rapat dengan kapal-kapal pendarat yang sudah ada, dan kemampuan proyeksi kekuatan di wilayah yang kondisi geografisnya sangat bervariasi.
Jadi ketika ada tawaran kendaraan amfibi baru, sekalipun spesifikasinya di atas kertas terlihat solid, ada 3 hal yang wajib dicek sebelum tanda tangan diberikan. Pertama, kompatibilitas operasional. Apakah kendaraan buatan Thailand ini benar-benar mampu menghadapi kondisi kepulauan Indonesia yang jauh lebih bervariasi dibanding geografi Thailand yang relatif lebih kontinen? Laut Indonesia bukan kolam yang sama dengan perairan Gulf of Thailand. Gelombang, arus, dan jarak antar pulau yang harus dijangkau dalam skenario operasi nyata. Itu semua variabel yang harus diuji, bukan diasumsikan. Kedua, transfer teknologi dan kemandirian jangka panjang. Kalau skema pembeliannya hanya beli jadi tanpa paket pelatihan mendalam, tanpa kepastian lisensi produksi lokal, dan tanpa jaminan pasokan suku cadang untuk 2 dekade ke depan, maka Indonesia hanya menjadi pembeli pasif. Tidak ada penguatan industri pertahanan dalam negeri. Tidak ada nilai tambah strategis, hanya transaksi yang menguntungkan satu pihak jauh lebih besar dari pihak lainnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, jangan sampai keputusan soal alutsista dijadikan alat tawar-menawar dalam negosiasi dagang jangka pendek. Kendaraan tempur itu bukan komoditas yang nilainya bisa disetarakan begitu saja dengan kontrak pupuk ratusan ribu ton. Alutsista adalah urusan doktrin, strategi, dan kedaulatan. Kalau 2 ranah itu dicampur tanpa batas yang jelas, yang rugi bukan hanya TNI, tapi posisi tawar Indonesia di setiap negosiasi pertahanan berikutnya. Jadi balik ke pertanyaan yang tadi menggantung. Apakah ini artinya Thailand resmi jadi sahabat terdekat baru Indonesia di ASEAN? Jawaban jujurnya, tidak ada sahabat abadi dalam hubungan antar negara. Yang ada hanya kepentingan yang kebetulan sedang sejalan pada satu momen tertentu. Thailand punya sejarah diplomasi yang panjang dan sangat lentur. Mereka dikenal jago membaca arah angin, menjaga posisi di antara kekuatan besar, dan mengamankan kepentingan nasionalnya sendiri tanpa harus benar-benar berpihak ke siapapun secara permanen. Momen ini bukan soal Thailand yang tiba-tiba rindu Jakarta setelah 15 tahun absen. Ini soal Thailand yang membaca dengan sangat tepat bahwa Indonesia sedang dalam fase membangun ulang posisinya sebagai pemain utama di ASEAN, dan mereka memanfaatkan momentum itu untuk mengamankan 2 kepentingan sekaligus dalam satu kunjungan. Membuka pasar ekspor produk pertanian mereka yang butuh tujuan baru, dan mencetak penjualan alutsista untuk industri pertahanan domestiknya yang sedang ingin naik kelas jadi eksportir regional. Sementara dari sisi Indonesia, kalau semua ini dieksekusi dengan kepala dingin, negosiasi yang benar-benar melindungi kepentingan jangka panjang dari sisi harga, transfer teknologi, dan posisi industri dalam negeri, maka ini bisa jadi langkah maju yang genuine dan saling menguntungkan. Tapi kalau yang dominan adalah euforia seremonial dan keinginan untuk terlihat punya banyak mitra strategis di atas kertas, kita bisa saja menandatangani perjanjian yang kelihatan besar, tapi terasa kosong dalam pelaksanaannya 3 tahun ke depan. 15 tahun adalah waktu yang panjang untuk absen, tapi juga waktu yang cukup panjang untuk menyiapkan proposal yang sangat matang sebelum akhirnya datang. Dokumen soal 36 unit kendaraan amfibi ini sekarang sedang ada di meja para pengambil kebijakan di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Kalau spesifikasi teknisnya benar-benar sesuai kebutuhan doktrin marinir kita, dan skema barter pupuk pangan ini memang menguntungkan dari sisi neraca perdagangan secara keseluruhan, tidak ada alasan untuk menolak. Tapi kedaulatan alutsista harus tetap jadi pertimbangan nomor 1, di atas kemeriahan seremoni apapun, di atas kehangatan sambutan apapun. Menurut kalian, tawaran kendaraan amfibi yang dibalas kenaikan kontrak pupuk ratusan ribu ton ini, langkah dagang yang cerdik dari 2 belah pihak, atau justru ada satu pihak yang jauh lebih diuntungkan di sini? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian penasaran, gimana kondisi alutsista, lama marinir kita yang sudah dipakai puluhan tahun, dan sekarang nasibnya sedang dipertanyakan, itu akan kita bedah lengkap di video berikutnya.